Halo semuanya, nama saya Deva Ahmad Ramdhani Febriansyah, NIM 2402020153. Dalam video kali ini, saya akan membahas bagaimana kepemimpinan, struktur organisasi, dan motivasi berperan penting dalam menciptakan organisasi yang efektif. Tema ini sangat dekat dengan pengalaman saya sebagai seorang fotografer profesional yang juga mengelola tim fotografi saya itu sendiri. Yuk kita bahas dengan santai namun tetap masuk akal. Konsep kepemimpinan, struktur organisasi, dan motivasi berperan penting dalam menciptakan organisasi yang efektif. Pertama, kita akan bahas dulu konsepnya. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain demi mencapai tujuan bersama. Teori kepemimpinan yang relevan adalah transformational leadership, di mana pemimpin bukan hanya memberikan perintah, tapi juga menginspirasi. Struktur organisasi adalah cara kerja dan hubungan antara individu dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi adalah cara kerja dan hubungan antara individu dalam sebuah organisasi. Struktur yang jelas membantu pembagian tugas, tanggung jawab, dan komunikasi menjadi lebih lancar. Lalu, motivasi. Motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Adapun beberapa teori motivasi menyebutkan bahwa kebutuhan dasar, rasa aman, hingga aktualisasi diri semuanya mempengaruhi produktivitas kerja. Adapun contoh studi kasus pengalaman kerja saya. Saya ingin berbagi pengalaman saat mengelola proyek foto dan video di sebuah acara Ning Ayu 2025 di Bali. Acara kejuaraan model cilik dan remaja yang cukup besar. Saya memimpin tim kecil saya berisi fotografer dan videografer. Tantangannya, waktu yang sangat terbatas, lokasi terpencar, dan klien punya ekspektasi yang cukup tinggi sama kita. Saya libatkan tim dalam diskusi teknis dan pembagian job desk. Saya mengatur struktur tim saya secara fleksibel, tapi jelas siapa yang ambil dokumentasi A, siapa yang backup, dan siapa yang ambil B-roll. Adapun untuk motivasi, saya tidak hanya mengandalkan gaji, tapi juga memberikan pujian atas hasil kerja mereka. Bahkan memberi waktu istirahat lebih bila deadline tercapai lebih cepat. Hasilnya, ya klien puas dan tim tetap semangat sampai akhir acara. Analisis penyebab, dampak, dan solusi. Apa sih sebenarnya penyebab organisasi sering tidak efektif? Salah satunya adalah gaya kepemimpinan yang otoriter atau pasif. Kedua, struktur organisasi yang tumpang tindih atau yang tidak jelas. Ketiga, motivasi karyawan yang rendah karena tidak dihargai. Dampaknya, ya produktivitas menurun, konflik meningkat, dan karyawan cepat lelah atau bisa saja keluar. Dari sisi teori perilaku organisasi, solusi terbaik adalah yang pertama, gunakan gaya kepemimpinan yang fleksibel dan komunikatif. Kedua, buat struktur kerja yang ringkas namun fungsional. Yang ketiga, bangun motivasi lewat penghargaan, komunikasi positif, dan pengembangan diri bersama-sama. Kesimpulan dari video ini adalah, dari pengalaman dan teori yang sudah saya bahas, saya belajar bahwa organisasi yang efektif bukan hanya soal alat dan sistem, tapi tentang bagaimana manusia di dalamnya bekerja sama dengan pemahaman dan semangat yang sama. Kepemimpinan yang inspiratif, struktur yang teratur, dan motivasi yang kuat itulah kuncinya. Adapun hal yang saya lakukan adalah mewawancarai satu kepala restoran Wong Solo Denpasar mengenai peran kepemimpinan dan motivasi dalam menciptakan organisasi yang efektif kepada bawahan. Baik, untuk menyeragamkan keinginan perusahaan terhadap karyawan, tentu perusahaan mempunyai SOP. SOP inilah yang harus kita jalankan, yang harus kita tekankan ke karyawan. Bahwasanya di dalam perusahaan kami SOP-nya seperti ini. Kemudian kami pun juga menyadari dari setiap karyawan kami ada berbagai latar belakang. Nah, disitulah misi kita untuk menyetarakan, menyamakan SOP kami. Seperti itu. Pendekatan emosional kami sebenarnya melakukan di jam-jam di luar jam kerja. Itu biasanya kalau istilahnya sekarang itu masih terjalin atau terlaksana itu kalau buka Ramadan, buka puasa biasanya setelah tutupan kita ada tadurusan bareng-bareng, ada makan bareng-bareng seperti itu. Terus kemudian kalau hari-hari biasa setelah gajian seperti ini biasanya ada semacam bakar-bakar kecil di area parkir kami. Ya. Selain itu juga catering yang lain biasanya kalau pas ada acara-acara event seperti hari Raya Idul Adha
itu biasanya kita mengadakan hal-hal serupa seperti itu. Nah, terus untuk yang mungkin di luar jam kerja lagi yang ingin kami sampaikan untuk masalah pengadaan sholat-sholat berjamaah, karena itu salah satu komunikasi di luar jam kerja yang bisa menentukan kekompakan juga. Kalau selama ini kita masih pendidikan kekeluargaan saja, karena itu saya kira masih cukup efektif dalam hal menggiring opini karyawan terhadap kemauan perusahaan. Kelebihannya karena dari itu komunikasi sistem komunikasi kekeluargaan, jadi secara tidak langsung kita mengikat juga secara emosional, bukan hanya antara karyawan dan bawahan atau karyawan pimpinan seperti itu, tapi emosional kita terjalin sehingga chemistry itu akan tetap terjaga seperti itu. Kekurangannya cenderung karena memakai kekeluargaan, tentu juga akan ada beberapa individu yang tidak sepemahaman. Saya kira itu wajar, ya, wajar. Selama di dalam koridor-koridor pekerjaan yang memang masih dalam tahap real yang sama, seperti itu. Hanya saja mungkin butuh waktu untuk mencapai level-level yang kita inginkan. Kekurangannya seperti itu. Jadi intinya pada saat di luar jam kerja kita tidak menempatkan pimpinan dan bawahan, tapi kita menempatkan antara sesama teman saja. Jadi karyawan mau sharing masalah agama ke kami pun, masalah keluarga ke kami terima seperti itu. Dan banyak hal-hal seperti itu terjadi. Contoh di luar di pas jam kerja, Pak, nanti sama sharing-sharing. Oh ya, silakan, ayo. Apa yang bisa kita cari solusinya bareng-bareng seperti itu. Refleksi pribadi saya sebagai seorang fotografer sekaligus pemimpin tim kecil ini, menjaga semangat dan sistem kerja adalah investasi penting. Karena kalau kita konsisten, hasil kerja akan mencerminkan kualitas dan profesionalisme itu sendiri. Saya sadar bahwa menghargai manusia jauh lebih penting daripada hanya sekedar mengejar hasil. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi untuk kalian semua.